Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Saya mengatakan tadi di dalam pembukaan, saat pembukaan misa tadi mengatakan, hari ini kita diajak berdasarkan sabda-sabda Tuhan untuk menjadi pemenang kehidupan. Sekali lagi saya katakan, untuk menjadi pemenang kehidupan. Dan saya berkali-kali menceritakan pengalaman ini, pengalaman sebuah keluarga. Seorang ibu, sepasang suami istri, yang punya anak umur 2 tahun perempuan. Dan satunya lagi, ibu itu sedang mengandung dalam usia 3 bulan. Tetapi entah mengapa suaminya itu meninggalkan ibu itu, pergi dengan perempuan lain, sehingga ibu itu ditinggal, harus menghidupi anaknya yang umur 2 tahun dan juga harus memelihara yang ada di dalam kandungannya itu. Sampai kemudian ibu itu melahirkan anaknya yang kedua, juga seorang perempuan. Setiap malam ibu itu berdoa supaya suaminya pulang. Sampai anaknya yang nomor 1 itu berumur 18 tahun. Ibu itu mengajak anaknya untuk berdoa. Tetapi anaknya yang umur 18 tahun itu, yang nomor 1 itu mengatakan, "Ma, kita sudah berdoa selama 16 tahun supaya papa pulang, tetapi papa tidak pernah mau pulang. Kenapa masih berdoa lagi? Ibunya itu mengatakan, "Nak, kamu boleh tidak percaya pada mamahmu. Kamu boleh tidak percaya pada papahmu. Tetapi jangan pernah sekali-kali kamu tidak percaya pada Tuhan. Sebab apa? Yang membuat aku kuat seperti ini adalah karena Tuhan. Maka kamu jangan pernah sekali-kali tidak percaya pada Tuhan." Sampai akhirnya keluarga itu, anak yang nomor 1 berumur 34 tahun sudah menikah. Anak yang nomor 2 umur 32 tahun juga sudah menikah. Anak yang nomor 1 jadi satu dengan ibunya. Anak yang nomor 2 menikah lalu ikut suaminya. Suatu sore ada telepon masuk ke rumah. Dan telepon itu diambil oleh anaknya yang nomor 1 itu. Dan telepon itu dari siapa? Telepon itu mengaku dari bapaknya. Yang bapaknya itu pengen pulang. Memang biasanya kalau orang itu kalau selingkuh, pergi, itu kalau masih kuat, ya tidak pulang-pulang. Kalau masih merasa kuat, ya tidak pulang-pulang. Tapi nek wis bobrok, baru pulang. Bapak itu pengen pulang. Anaknya marah sekali, tidak usah pulang, aku tidak punya bapak. Tetapi ibunya mendengar telepon itu. Dan ibunya mengatakan, telepon dari siapa? Ini katanya dari bapak mau pulang. Lalu ibunya menerima telepon itu, sini teleponnya bawa sini. Dan diterima oleh ibunya. Ibunya itu mengatakan, ya silahkan kalau kamu mau pulang. Kamu pergi-pergi sendiri, kalau mau pulang ya silahkan. Saya tetap akan nerima kamu. Lalu telepon itu ditutup. Anaknya protes, "Ma, bapak sudah meninggalkan 32 tahun. Mengapa mesti kita terima? Bapak telah menyakiti keluarga kita, menyakiti kita." Tetapi ibunya mengatakan, "Nak, bukankah ini doa kita selama 32 tahun supaya papahmu itu pulang? Mengapa ketika sekarang Tuhan mengabulkan doa kita, kamu mau menolak papahmu itu? Biarkan papamu itu pulang." Dan memang bapaknya pulang.
Bapaknya pulang, pancen sudah bobrok memang, pulangnya sudah bobrok. Ya. Dan kemudian dalam keadaan bapak itu sakit, agak parah, pulang ke rumah. Kemudian dibawa ke rumah sakit oleh istrinya dan anaknya itu. Dan 3 bulan kemudian bapaknya itu meninggal. Saya mengatakan ibu itu pemenang kehidupan. Dia bisa memenangkan hatinya supaya tidak menjadi buruk oleh karena perlakuan suaminya itu. Dia memenangkan hati anaknya supaya anaknya itu mempunyai hati yang pengampun meskipun anaknya juga mengalami penderitaan oleh karena ditinggalkan oleh bapaknya itu. Anaknya mengalami rasa malu karena setiap kali teman-temannya juga bertanya, "Bapakmu di mana? Siapa bapakmu?" Ibu itu menjadi pemenang kehidupan, tetapi dia juga memenangkan kehidupan untuk anaknya, sehingga ibu itu mewariskan suatu cerita yang baik untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya. Itulah pemenang kehidupan. Dan Tuhan menghendaki kita semua juga menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Sabda Tuhan hari ini, kalau Tuhan mengatakan akulah roti hidup, dikatakan di dalam bacaan Injil. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Tuhan juga pengen memenangkan kita agar kita tidak tersesat. Melalui menjadi roti hidup, ia pengen tinggal di dalam diri kita untuk memenangkan hidup kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan ingin memenangkan kita supaya kita memiliki hidup yang kekal. Maka dia menyamakan diri menjadi roti hidup supaya bisa tinggal di dalam diri kita. Maka kalau mau saya katakan, ya di surga itu hanya ada kebaikan. Di surga itu hanya ada kebaikan. Tetapi di neraka tidak pernah ada kebaikan. Nah, hidup kita itu merupakan pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Sebagian orang memenangkan hidup itu di dalam hidupnya sehingga ia datang kepada Tuhan. Tetapi sebagian orang itu dikalahkan. Dia menjadi pecundang sehingga ia tidak datang kepada Tuhan tapi hidup dalam kegelapan. Tuhan menghendaki kita memenangkan kehidupan. Dan kalau kita terapkan dalam hidup kita, hidup keluarga kita, bisa saya katakan, Tuhan menghendaki kita supaya kita menjadi bagian penyelesai masalah dan bukan menjadi bagian masalah. Ketika seorang suami makan dari masakan istrinya, mungkin makanannya tidak begitu enak. Tetapi suaminya mengatakan, "Mah, terima kasih ya, sudah masak ke saya. Terima kasih." Dia sudah memenangkan kehidupan itu, sehingga istrinya bahagia. Dia memenangkan dirinya untuk menahan, supaya tidak mengatakan tidak enak. Tapi dia juga memenangkan hati istrinya itu, sehingga istrinya menjadi senang. Mungkin juga ketika istri menerima gaji dari suami yang mungkin dirasa agak kurang, tetapi istrinya tetap mengatakan, "Ma, terima kasih Pak, terima kasih ya Pak, sudah memberikan uang ini untuk kehidupan keluarga." Dia sudah memenangkan hati suaminya, sudah memenangkan hati suaminya supaya merasa bahagia oleh karena merasa dicintai oleh istrinya. Tugas kita adalah memenangkan kehidupan, tetapi juga menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Dalam situasi seperti sekarang ini, banyak persoalan-persoalan hidup, dan disitulah iman kita ditantang. Apakah kita akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan atau menjadi pecundang di dalam hidup ini? Dan yang dikehendaki Tuhan adalah menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Semoga kita semua yang mengikuti Ekaristi ini
di dalam doa kita kepada Tuhan, semua suami, istri, anak-anak, orang tua, semua dapat menjadi pemenang-pemenang kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.